Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grino Hibatullah. Saya adalah taruna dari program studi D4 Pertanahan Nasional dengan NIT 2029337. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan buku yang saya baca yang berjudul Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan. Buku ini ditulis oleh Arstiono Nugroho, Tulus Subroto, dan Suharno, yang diterbitkan oleh STPN Press pada tahun 2017 bulan Mei. Pada bab pertama, pendahuluan, yaitu sekilas Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang pemerintahannya memperhatikan masalah pertanian yang dihadapi oleh petani ketika para petani berhadapan dengan masalah pokok di sektor pertanian. Maka kesejahteraan menjadi sesuatu yang sulit dijangkau. Hal ini menimbulkan ironi karena petani telah berkontribusi bagi berbagai keberhasilan di Kabupaten Magetan. Seperti pertama, peran petani dalam keberhasilan sektor pertanian di wilayah ini, sehingga mampu sebagai penyumbang terbesar PDRB. Yang kedua, peran petani untuk keberhasilan sebagai tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga, yaitu mampu menjadi peraih penghargaan Adikarya Pangan Nusantara. Yang keempat, yaitu mampu menjadi kabupaten yang berhasil surplus tebu, beras, gula, sapi, dan telur ayam. Pengertian transmisi itu adalah merupakan tindakan atau proses pengalihan dengan motif yang kuat atau memiliki daya tarik. Proses transmisi sendiri sangat dipengaruhi oleh konten, konteks, dan pola transmisi, serta variasi struktur mendasar pada benda-benda budaya. Dengan demikian, transmisi dalam konteks pemberdayaan petani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan adalah proses pengalihan dengan motif yang pada diri para petani yang terkait dengan pertanahan. Yang kedua, yang berlangsung setelah para petani memperoleh ide atau gambaran perilaku dari petugas kantor pertanahan melalui proses pengamatan atau pembelajaran. Dan yang kedua adalah perspektif pertukaran sosial. Apa itu perspektif pertukaran sosial? Yaitu paradigma sosiologi yang dapat dimanfaatkan pembahas transmisi nilai-nilai pertanahan pada petani yang terdiri dari paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku. Paradigma ini adalah seringkali disebut sebagai paradigma ganda yang memiliki pesaing, yaitu paradigma integratif. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa paradigma integratif menyatukan atau mengintegrasikan paradigma fakta sosial. Namun demikian, transmisi nilai-nilai pertanahan lebih tepat bila difahami dengan menggunakan paradigma perilaku sosial yang menyediakan 3 teori utama, yaitu teori perilaku, teori pertukaran sosial, dan teori pilihan rasional. Dan kemanfaat paradigma ada prosesnya, yaitu proses meliputi pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkatkan menjadi diferensiasi sosial kekuasaan. Pada bab kedua, yaitu basis transmisi nilai-nilai pertanahan. Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Kepercayaan terhadap motif petugas. Kepercayaan petani terhadap motif petugas kantor pertanahan dibangun ketika pelaksanaan prona di suatu desa. Saat itu terjadi antara interaksi petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan dengan para petani, yang sekaligus dapat memberi kesempatan para petugas kantor pertanahan untuk berupaya membangun kepercayaan para petani kepadanya. Pada sisi lain, petani juga berkesempatan untuk percaya atau tidak percaya kepada petugas kantor pertanahan. Kepercayaan petani kepada petugas kantor pertanahan juga meliputi kepercayaan mereka terhadap motif petugas di saat melaksanakan prona di desanya. B. Kepercayaan terhadap tindakan dan perilaku petugas. Tindakan dan perilaku petugas tidak menyimpang dari motif yang dimiliki, yaitu melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar bermanfaat bagi petani. B.
Berkaitan dengan hal ini, Sekretaris Desa Cepoko Agus Budi menjelaskan bahwa motif itu membuat petugas kantor pertanahan berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kehati-hatian petugas kantor pertanahan dalam bertindak dan berperilaku dimaksudkan agar berinteraksi sosial yang mereka bangun dapat 1. Membuahkan kerjasama atau CO operation. 2. Sanggup mengurangi persaingan atau competition. Dan 3. Mampu mencegah adanya pertikaian atau konflik. Kerjasama antara petugas kantor pertanahan dengan para petani dibangun secara sistematik melalui berbagai aktivitas yang saling terkait satu dengan yang lain. C. Kepercayaan terhadap ketepatan dan referensi. Kepercayaan para petani terhadap ketepatan dan referensi tindakan atau perilaku petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan menguat ketika tindakan dan perilaku petugas ternyata tepat diperlakukan dan berkaitan dengan kepentingan petani. Sekretaris Desa Banjarpanjang menjelaskan bahwa kepercayaan inilah yang mendorong Kepala Desa Banjarpanjang memiliki ide sertifikasi hak atas tanah para petani di desa ini melalui pelaksanaan program Prona di Desa Banjarpanjang. Kepercayaan petani pada petugas kantor pertanahan diawali dengan upaya saling mengenal antara keduanya. Inisiatif ini menganulir segregasi antara petani bertanah luas dengan petani bertanah sempit. Upaya saling mengenal memberi peluang terjadi sharing, berbagi pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku antara petani dengan petugas kantor pertanahan. Kemampuan saling mengenal kemudian berkembang menjadi kesediaan untuk saling beradaptasi satu sama lain sehingga terciptanya interaksi sosial yang saling menguntungkan. Dan untuk yang kedua adalah membangun hubungan. Relasi antara interaksi dengan kepercayaan relatif kuat karena setelah para petugas kantor pertanahan dan para petani mampu memberi interaksi, akhirnya mereka membangun kepercayaan. Ketika interaksi dan kepercayaan telah terbangun, maka kondisi ini yang dikuatkan dalam bentuk hubungan antara petugas kantor pertanahan dengan para petani yang bentuknya sebagai berikut. A. Hubungan formal terkait pelaksanaan tugas. B. Hubungan semi formal terkait pelaksanaan tugas. C. Hubungan personal terkait pelaksanaan tugas. Dan D. Hubungan personal tidak terkait pelaksanaan tugas. Dan hasil transmisi nilai-nilai pertanahan yaitu 1. Melindungi kepemilikan tanah. Setelah membahas upaya menghentikan transmisi nilai-nilai pertanahan di masa lalu dan membahas kesempatan yang dimiliki oleh petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan untuk melakukan transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini, maka perlu juga dibahas hasil transmisi nilai-nilai pertanahan yang dilakukan oleh petugas kantor pertanahan di Kabupaten Magetan pada para petani. Sebagai berikut rinciannya yaitu A. Urgensi kepemilikan tanah. B. Persyaratan perlindungan kepemilikan tanah. Dan C. Prospek perlindungan kepemilikan tanah. Dan yang terakhir adalah D. Sertifikasi hak atas tanah. Yang kedua adalah bermanfaat bagi orang lain. Selain kemampuan para petani melindungi kepemilikan tanahnya, transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan Kabupaten Magetan ke petani juga berhasil membentuk sebuah tindakan dan perilaku para petani yang bermanfaat bagi orang lain. Dan ini sebagai berikut rinciannya, yaitu bermanfaat bagi tetangga batas, bermanfaat bagi sesama petani, bermanfaat bagi masyarakat desa, dan bermanfaat bagi pemerintah desa. Saat para petani berinteraksi dengan petugas kantor pertanahan, mereka membangun kepercayaan dan hubungan. Para petani percaya terhadap motif, tindakan, dan perilaku petugas kantor pertanahan serta ketepatan dan referensi para petani dan petugas kantor pertanahan juga membangun hubungan berupa hubungan formal, semi formal, dan personal yang terkait dengan pelaksanaannya. Akhirnya, transmisi nilai-nilai pertanahan dapat dilaksanakan yang wujudnya berupa penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan di masa lalu dan melakukan transmisi nilai-nilai di masa kini. Penghentian transmisi nilai-nilai pertanahan masa lalu dilakukan dengan memperhatikan maksud, alasan, persyaratan, prospek, dan prosesnya. Transmisi nilai-nilai pertanahan menghasilkan aktivitas yang melindungi kepemilikan bidang tanah para petani sehingga bermanfaat bagi diri petani yang bersangkutan dan orang-orang lain. Kepemilikan bidang petani dapat dilindungi saat para petani menyadari
bahwa kepemilikan bidang tanah merupakan suatu urgen dan persyaratan terpenuhi. Hal ini sekaligus memperlihatkan prospeknya yang baik, terutama setelah diterbitkan sertifikasi hak atas tanah kepemilikan di bidang pertanahan. Dan para petani bermanfaat dan bersangkutan juga bermanfaat bagi antara lain tetangga batas, sama petani, masyarakat desa, dan pemerintahan desa. Dampak transmisi nilai-nilai pertanahan dari petugas kantor pertanahan pada para petani antara lain munculnya semangat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan serta keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial. Saat memperjuangkan keadilan di bidang pertanahan, para petani berupaya agar mampu memperoleh perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya walaupun konsekuensinya yang timbul berupa pemenuhan kewajiban, sehingga keadilan dapat menjadi instrumen pendorong kemajuan petani. Jadi, saat keadilan dan kesejahteraan dapat diwujudkan, maka terbentang peluang munculnya harmoni sosial. Petani dapat berkontribusi dalam mewujudkan harmoni saat mereka telah paham apa itu urgensi, persyaratan, dan prospek harmoni sosial. Berbekal semua itu, para petani bekerja sama dengan sesama dan dengan pihak lain untuk mewujudkan harmoni sosial di bidang pertanahan. Sekian dari pembahasan buku Transmisi Nilai-Nilai di Kota Magetan ini. Untuk kesalahan kata dan tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Billahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong racing.